Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jonathan Ginting. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai pembuatan eh, registrasi, digitasi dan juga registrasi dan digitasi kita menggunakan aplikasi QGIS. Di sini berada aplikasi QGIS-nya yang saya gunakan itu yang versi 3,22 ya teman-teman nih. Jadi yang pertama itu kita buka untuk ke plugins dulu. Jadi di sini ini di checklist ya untuk DB Manager, Freehand Raster, Geometry Checker, kemudian Meta Search, Offline Editing, Offlayo, Processing dan juga Topological. Di sini juga saya tambahkan untuk coordinate capture ya. Nah, kalau misalnya belum ada, kita bisa dari install di search misalnya DB atau apa begitu. Atau juga bisa kemudian kita klik sini bisa di-install. Nah, setelah itu kita bisa ke setting dulu ya, teman-teman. Option. Di sini pasti untuk CRS itu udah sesuai ya. Di sini tuh projectnya itu udah pasti pakai OGS84. Untuk petanya sendiri itu ada di zona 49S disesuaikan ya ini. Kemudian di CLS for layernya juga sama kita use default di sini. Oke, kalau sudah kita oke saja. Nah, setelah itu yang mau kita lakukan pertama adalah untuk memasukkan petanya untuk registrasi. Jadi yang pertama itu adalah kita ke raster, kemudian ke referencer. Sini kita open raster. Open raster itu ambil peta yang acara satu ya teman-teman. Sini ada peta yang JPG. Oke, di sini kemudian kita tambah control point. Kalau di PUBG di sini namanya add point. Ini add point. Kita masukin koordinatnya 626. Sini untuk koordinatnya atau CRS-nya juga pastiin sudah menggunakan yang sesuai. Kemudian kita oke. Setelah itu ambil control point satu lagi di bagian pojok kanan bawah. Kita masukin lagi nilai X dan Y-nya. Oke, kalau sudah, kemudian kita masuk ke projection, transformation setting. Di sini untuk transformation type-nya itu linear. Kemudian untuk sampling metode-nya pilih yang nearest neighbor. Untuk SRS-nya juga pastiin sudah pakai yang zona 49S. Oke, kemudian untuk output-nya sendiri, nanti kita checklist ini, plot in QGIS supaya setelah selesai, dia langsung ditampilkan. Jadi untuk save-nya kita bisa ke foldernya. Di sini kita buat jadi peta dasar. Kemudian kita save. Oke. Nah, setelah itu kita pilih yang ini, start georeferencing. Kalau sudah kita bisa close. Kita di-cut aja. Nah, ini udah selesai untuk registrasi. Kemudian yang berikutnya kita lakukan adalah untuk mendigitasi. Itu kita create layer dulu sebelumnya. New save file. Misalnya untuk yang pertama itu adalah batas administrasi. Untuk file encodingnya ini pakai UTF-8 ya teman-teman. Untuk geometri type itu polygon pasti. Kemudian untuk namanya adalah keterangan. Type-nya itu dia adalah text data. Kemudian kita bisa add to field list. Ini type-nya string ya buat yang keterangan. Kemudian kita buat pilih oke. Untuk alat orientasi udah, kemudian kita masukkan kita ke layer lagi untuk save file yang kemudiannya file name-nya adalah jalan. Geometri type-nya itu adalah line string ya kalau untuk si jalan sendiri. Untuk namanya keterangan juga. Kita add to field list, kemudian kita bisa pilih oke. Kemudian satu lagi, create layer save file juga sama. Sini sungai. Geometri type-nya line string juga. Sini keterangan. Batasan terakhir jalan sungai dan yang terakhir adalah titik. Ini poin. Oke, selanjutnya kita bisa ke batas administrasi. Ini kita checklist yang toggle editing. Kemudian pilih yang add polygon feature. Di sini kita akan mulai untuk mendigitasi ya teman-teman. Nah, sudah selesai, kita klik kanan, kemudian di ID-nya kita taruh 0. Keterangannya kita kosongin aja, kemudian kita oke. Nah, di sini ada yang salah ya teman-teman. Jadi untuk memperbaikinya itu kita pilih yang ini, yang vertex tool. Oke, di sini kita sudah selesai untuk ngerapiinnya. Kemudian untuk memisahkan si kontur ini, si polygon, kita bisa ke edit. Kemudian ke edit geometry, kita bisa split feature. Sebelumnya kita ganti warna untuk fill-nya, biar bisa kelihatan. Kita ke simple fill aja, fill color-nya kita pilih yang no brush. Kemudian kita apply. Oke, di sini sudah, kemudian kita pilih. Karena tadi kita sudah aktifin buat si split feature. Di sini kita bagi, caranya kita zoom, kemudian
kita sesuaiin aja. Oke, untuk pembagiannya sudah selesai. Kemudian kita bisa pilih save edit layer, kemudian berhenti untuk toggle. Kita bisa kemudian kita pindah ke jalan. Kemudian kita toggle editing lagi sama, kemudian kita pilih yang add line feature. Jalannya kita coba plotting beberapa jalan yang bisa kelihatan di sini. Sini kita nyelot. Di sini itu namanya adalah jalan kolektor. Sini sudah selesai untuk plottingan jalan beberapa yang bisa kita plot. Kemudian kita bisa pilih save edit dan stop toggle. Dan untuk sungai sama juga kita pilih toggle editing. Kemudian kita pilih add line feature. Kita coba juga untuk mendigitasi buat si sungai yang bisa didigitasi. Oke, untuk sungai juga sudah selesai untuk diplot beberapa. Kita bisa save edit, kemudian stop toggle. Kemudian kita pilih titik, terus toggle juga. Kemudian kita pilih yang add point feature. Sini kita masukin beberapa. Misal contoh yang bulat gede ini itu adalah kantor kecamatan. Oke, di sini kita sudah selesai untuk mendigitasi beberapa. Ini bisa dilihat hasil dari digitasinya. Kemudian berikutnya kita akan mencoba untuk membuat labeling. Kita mulai dari si batas administrasi. Kita bisa open attribute table, kemudian pilih yang toggle editing. Sini kita bisa memilih. Misalnya ini itu adalah daerah permukiman. Yang ini adalah sawah. Ini adalah ladang. Oke, jika sudah kita bisa save edit, kita stop togglingnya. Oke, kemudian kita close. Kita kemudian ke properties. Kita ke yang single labels. Sini kita masukin buat value-nya keterangan. Untuk teksnya sendiri itu kita pilih yang Times New Roman yang pasti. Stylenya reguler saja. Size-nya kita pilih 12. Kemudian setelah itu kita pergi ke buffer. Di buffer itu kita pastiin nyalain buffer. Itu sama aja seperti hello di Agis ya teman-teman. Kemudian kita bisa pilih apply. Kita kemudian bisa pindah ke simbologi. Sini kita pilih eh, categorize. Kemudian classify. Oops, di sini value-nya kita masukin yang keterangan. Ini kita classify. Nah, ini kita pindah ke file manager dulu. Ini import. Kita pilih filenya. Ya, ini simbol RB yang kita download ya. Kemudian kita bisa select all. Kita pilih import. Di sini kita pilih yang is all. Kemudian kita close. Di sini ada yang pertama tadi itu adalah ladang. Nah, di sini ada ladang Tegalan. Kita kemudian oke. Kemudian yang permukiman itu adalah sosial. Kemudian yang sawah adalah kita pilih yang sawah irigasi. Dan kita apply oke. Oke, setelah selesai untuk simbologi si batas administrasi, kemudian kita ke jalan ke properti saja. Sini untuk labelingnya sama, single label. Oh iya, dia nggak perlu di labeling ya teman. Kita langsung ke simbologi, kemudian kita ke categorize. Value-nya kita pilih yang keterangan. Sini untuk jalan arteri, kita sesuaikan dengan si RBI ya teman-teman. Sini ada jalan arteri, kita sesuaikan buat si RGB-nya. Sini untuk warnanya kita sesuaikan. Buat RGB-nya 255, 02, 255. Oke, oke, apply. Kemudian untuk jalan kolektor, sama juga teman-teman. Jalan kolektor di sini. Untuk si RGB juga sama, 255, 102, 255. Oke, kemudian kita apply. Sini untuk jalan sudah selesai. Jalan arteri dan jalan kolektor. Kemudian kita ke sungai, ke properties. Kemudian kita pilih ke simbologi. Ini sama kategori juga. Untuk value-nya kita pilih yang keterangan. Oke, di sini ada sungai musiman ya teman-teman. Sungai kita cari di sini sungai. Untuk warnanya itu adalah ini kita pilih saja yang sungai. Oke, kemudian untuk warnanya itu kita sesuaikan 255, 254, 205. Oke, kemudian untuk sungai musiman kita bisa pilih yang dash blue. Kemudian di warnanya juga sama kita sesuaikan.
Oke, kemudian kita apply, kita oke. Nah, untuk semuanya juga sudah selesai ya teman-teman. Optimal ada semua sudah selesai. Kemudian setelah itu kita ke yang titik, kita simbologikan juga ke properties. Kemudian di sini kita pilih yang kategori juga, keterangan, fosfat, kecamatan. Oke, juga sudah, kemudian kita apply. Oke. Kemudian kita mau mengimport si kontur. Kita bisa ke layer, kemudian ke layer kita pilih yang add vector layer. Kita pilih dari sini. Kemudian kita pilih dari acara satu. Ups, maaf, dari acara dua ya teman-teman. Kita pilih yang kontur SHP. Nah ini. Kita add. Oke, udah buat si konturnya. Setelah itu kita mau untuk mengklik. Untuk klipnya sendiri itu kita masuk ke vektor, ke processing tool, kita pilih klip. Untuk input layernya itu kontur Blitar, untuk overlaynya itu batas administrasi. Jadi untuk klipnya itu kita pilih save to file. Sini file name-nya itu adalah klip kontur. Oke, setelah itu kita run. Kalau sudah, kita matiin yang kontur, kita aktifin yang klip kontur. Nah, sini udah bersih klip kontur. Setelah itu kita open attribute table di si klip konturnya itu. Kemudian kita toggle edit. Kita pilih si yang namanya adalah new field. Field namanya adalah Ika. Oke, di sini udah buat si Ika. Sudah ada si Ika. Kemudian di sini kita mau memilih ya teman-teman. Pilih yang select feature using an expression. Kita masuk ke field and values, kita pilih si elevation, klik dua kali. Kemudian kita ke operator, pilih yang persen, klik dua kali. Kemudian karena ini peta dasarnya itu menggunakan 30.000, maka untuk ikannya itu adalah 60. Kemudian kita pilih yang select feature. Kita close. Ini udah pada pilih kan? Kita pilih yang ini. Pilih yang ika. Di sini kita ganti nilainya jadi 1. Kemudian kita update selected. Nah, sini udah kelihatan ya teman-teman, udah terganti. Nah, setelah itu kita pilih yang ini invert selection. Nah, untuk invert selection sendiri kita ganti nilainya jadi 0. Kemudian kita update selected. Sudah. Ini sudah semuanya terganti. Kemudian kita bisa save edit. Kemudian kita stop toggle. Jadi udah nggak kembali lagi. Nah, setelah itu kita mau melakukan simbologi pada ini. Kita ke simbologi dulu. Kemudian sini adalah rule based labeling. Dan kita pilih yang ini. Kemudian kita add rule. Untuk description-nya itu adalah IK. Kita pilih yang ini untuk filternya. Untuk rumusnya itu kita cari ke fields and value, masukin si IK, klik dua kali, kemudian kita sama dengan 0. 0 itu untuk si IK, kemudian kita pilih OK. Dan kita bisa zoom ke bawah. Di sini kita ke teks dulu, kita ganti dia jadi Times New Roman. Kemudian untuk fontnya kita bisa pakai coba 12. Setelah itu kita masuk ke buffer, kemudian kita ke placement. Jadi untuk di sini itu untuk mode-nya curve, kemudian kita pilih yang on the line. Setelah itu kita OK, kemudian bisa di apply, kemudian OK. Kemudian kita ke properties lagi, kita ke simbologi, pilih ke categorize, kemudian classify. Oops, sorry, untuk si value kita masukin si IK. Sini ada dua, buat yang 0 itu si interval control kita. Kita pilih yang warna orange, kemudian ketebalannya kita naikin misalnya 0,4 atau 0,6. Nah, sedangkan yang satunya itu adalah si counter biasanya. Ketebalannya kita buat sama saja. Oke, jadi di sini kita udah selesai buat digitasi dan kemudian registrasi serta labeling ya teman-teman. Oke, mungkin udah selesai. Sekian yang bisa saya jelasin tentang terkait digitasi, registrasi dan digitasi peta menggunakan aplikasi QGIS dan yang terakhir itu kita bisa SFS ya teman-teman. Kita coba
acara acara 7. Kemudian kita save saja. Oke, sudah sekian yang bisa saya jelasin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.